mau observasi Mbak Rita, tapi ini masih pra observasi, sehingga saya akan mencari tahu bagaimana pelaksanaan observasi yang Mbak Rita laksanakan. Pertanyaan saya begini, yang pertama, nanti Mbak Rita ini mengajar di kelas berapa? Di kelas 10. Oh, di kelas 11 ya, di kelas 11. Kira materinya apa? Virus. Oh, materi virus ya, materi virus. Ini kan biologi ya. Nah, maka kalau boleh tahu, kira-kira kalau tadi virus itu indikator yang mau dicapai apa ini? Tujuannya itu yang pertama itu adalah mendeskripsikan ciri-ciri, pengertian dan struktur tubuh virus. Kemudian ada membedakan reproduksi virus, kemudian mengidentifikasi peranan virus, dan menjelaskan inovasi, teknologi, dan pengembangan virus. Nah, pertanyaan saya, apakah itu caranya di dalam satu pertemuan atau lebih dari satu pertemuan? Itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Oh, jadi 2 pertemuan ya. Berarti pertemuan yang pertama itu tentang Pengertian sampai reproduksi. Terus kemudian, kalau boleh tahu nanti Mbak Rita masuk ke kelas itu menggunakan model pembelajaran apa? Saya menggunakan model pembelajaran PJBL Pak, jadi project. Jadi siswanya nanti membuat ciri-ciri struktur virus dari kelas isi. Jadi juga ya project learning ya. Terus setelah melakukan itu biasanya ada asesmen. Nah, asesmennya itu asesmen yang dilakukan asesmen sumatif atau formatif. Formatif itu tiap hari atau sumatif nanti setelah materi selesai. Setelah materi selesai ya, sumatifnya ya. Berarti nah, asesmen itu apakah Mbak Rita pada lakukan asesmen itu melihat potensial misalnya diferensiasi daripada perilaku kenyamanan. Jadi saya mengidentifikasi setiap kelompok Pak. Kan setiap kelompok ada beberapa anak, ada yang ikut membuat, ada yang ikut mengerjakan KPD, ada yang diam saja. Oh, nanti ada selain asesmen materi juga asesmen sikap dan perilaku ya. Oke lah Mbak Rita, kayaknya observasi ini saya cukupkan saja. Tapi setelah ini kita masuk kelas, kita mau lihat Mbak Rita masuk kelas ya. Siap Mbak Rita? Terima kasih, kita kelas kan. Pembelajaran virus, jadi modulnya lebih aktif, nggak pakai dibawa kemana-mana, cuma dibuka di HP bisa. Isinya lengkap tentang materi virus. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kita harus tahu sejarah penemuan virus terlebih dahulu. Nah, sejarah penemuan virus ini ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia meneliti tanaman yang terkena penyakit berwarna kuning atau bercak berwarna kuning kecoklatan. Ada yang tahu tanamannya itu apa? Ya, tembakau. Jadi pada tanaman tembakau itu dia mengalami penyakit berwarna kuning, bercak kuning pada daunnya. Kemudian Adolf Meyer ini melakukan penelitian. Nah, penelitiannya dia melakukan tanaman tembakau yang terkena penyakit itu daunnya dihaluskan, kemudian diekstrak. Nah, air ekstraknya ini kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang masih sehat. Namun setelah dilihat beberapa saat, tanaman tembakaunya itu mengalami penyakit yang sama. Artinya penyakit tersebut itu Nah, penelitian kedua ini ada Dimitri. Nah, Dimitri melakukan penelitian pada tahun 1892. Dia melakukan penelitian yang hampir sama dengan Adolf Meyer tadi, yakni memfiltrasi air yang dihasilkan dari daun tembakau, disemprotkan ke tanaman tembakau yang masih sehat, kemudian tanaman tembakau tersebut terkena penyakit. Namun, dia menimbulkan bahwa penelitian itu merupakan bakteri yang berukuran sangat kecil. Jadi, ketika air filtrasi itu disaring menggunakan saringan bakteri yang berukuran kecil. Jadi, dia menganggap bahwa itu bakteri, bukan virus. Kemudian penelitian ketiga ini dilakukan oleh Martinus. Dia melakukan penelitian
Nah, ini ada ciri-ciri virus. Yang pertama bersifat parasit. Virus itu menyebabkan penyakit, merugikan, ya kan? Terus menyerang makhluk hidup, menyerang tanaman, hewan, dan manusia. Kemudian virus bersifat aseluler, tidak memiliki sel. Kemudian virus dapat dikristalkan, seperti peneliti tadi yang terakhir. Kemudian tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Ada yang tahu kenapa virus tidak dapat bereproduksi di luar sel inang? Kenapa? Karena virus bukan makhluk hidup. Jadi virus dapat dikatakan makhluk hidup dan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, virus membutuhkan sel inang agar tetap hidup. Kemudian ukuran virus sekitar 20 sampai 300 nanometer. Jadi sangat kecil, nggak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Kemudian materi genetik virus itu terdiri DNA atau RNA. Jadi materi genetik virus itu hanya satu. Misalkan contohnya virus HIV, dia hanya memiliki materi genetik berupa DNA. Jadi nggak memiliki dua-duanya, salah satu aja. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada yang tahu struktur virus? Nih, ada yang mau baca? Kapsid melindungi materi genetik. Materi genetik berupa DNA atau RNA. Nah, jadi ini contohnya ada dua bentuk virus. Di sini ada virus yang berbentuk bulat, itu terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang berada di dalam, kemudian dia dilindungi oleh kapsid. Jadi kapsid ini melindungi materi tersebut. Kemudian kalau ini namanya virus kompleks atau virus V. Dia terdiri dari 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala terdapat 2, yakni kapsid dan asam nukleat. Asam nukleat ini atau materi genetik ini yang berada di dalamnya, dalam kepala, kapsid. Kemudian leher ini berfungsi untuk menghubungkan kepala dan ekor. Nah, di bagian ekor sendiri itu ada serbuk ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Ada yang tahu fungsinya jarum penusuk? Ya, jarum penusuk ini fungsinya untuk menusuk sel inang dan mengeluarkan materi genetik. Halo. Nah, kalau fungsinya serabut ekor ada yang tahu? Oh, rapat ya? Oke. Yang keempat ada yang tahu fungsinya serabut ekor? Ya, menempel di sel inang. Benar. Jadi fungsinya serabut ekor itu dia untuk menempel ke sel inangnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Apa? Geraknya. Dia pakai serabut ekor bisa, kan dia bergerak dulu, terus dia baru nempel ke sel inang. Terus setelah nempel, dia baru mengeluarkan materi genetiknya ke lewat jarum.
Ini kayak ikut kok. Hindi gel. Apa nyari kakinya? Lihat tadi. Nih. Udah siap presentasi berarti? Spiderman anjir. Besok dong. Siapa yang mau presentasi? Pak Is. Rizky. Apa ini? Semua ada. Soalnya Rizky dari tadi nggak ngomong apa ini. Tiga. Berarti kalau Oh, dua. dua. Oh, dua duluan ya? Tuh. Kan udah bagus. Gak ada kepala aja. Ada kepalanya tuh itu udah ada kepalanya. Inilah ya. Kepalanya nih, saya proses. Kasih kepalanya Pak Is di sini terus. Ini leher emang ngono. Sabar lah. Wes buruk nih. Agak ada karuan untuk Mak dek kene gitu. minta ampun ya nak. Ngadep mana ya sampai Wes udah. Ini ya. Bu ini kok di sini. Taruh sini deh, kayak kamu gak cek sini letak sini. Buat apa ini? Gak mau Pak Bayu katanya observasi. Gini Bu, menghadap seperti kerja yang kena. Mana dosennya? Jadi mana dosennya? Kan yang jelasin ini loh. Iya kan? Terus bakteri itu ini termasuk virus DNA atau RNA. Nah, wes kan? Jadi atas itu vaksin. Di dalam kapsid itu bisa nuklear. Ini di seluruh ekor. Tulis gantian. Kalau ini kan Ini gak ono. jarumnya ada ono jarumnya. Tapi Plus lisegonik. panjang banget lehernya. Kenapa gak ini leher? Orang itu lehernya tinggi ya. Boh. Ayo kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan presentasi. Ayo yang sudah. Isi perbaikan. Ya kelompok 3, kelompok 2 dulu. Bo. Ini ada kelompok 2 ya. Enggak. Kelompok 2 kelompok berapa? Bu, berapa orang yang presentasi? 2. Rizky kok sama Pak Is. 2 orang aja yang presentasi. Gak mau. Kamu ya Is? Oh pas ini jelasin. Ya, Roni, Roni. oh ini berapa? Kap. Dipikirkan itu isinya apa sih? Yang itu kayak ulat kan? Kayak ulat-ulat itu. Biasa kan? Siapa jelas lagi? Jadi ini tuh kapsid. Ini Yang maju dapat nilai 6 Ah, Ibu. Ara yang mau kap. Ya ini ada di dua. dalamnya kapsid itu Lagi ada. ada asam nukleat atau DNA. Ini serabut ekor. Ini serabut ekor. Ini Beri lempeng sebu. dasar. Di bawah lempeng dasar. Beri Di sebu. bawah lempeng dasar tuh ada jarum penusuk. Biar macam geling awas. Iya bos. Udah. Anu terus dan virus apa namanya?
Cuk. Bakteriopek tak bawa dia. Virus. Virus. Kelompok 2. Dibawa sama botolnya kan? Ya nggak apa-apa. Gerak imun itu virusnya itu. Yang lain didengerin ya, kelompok 2 maju. Das. Iya, sebenarnya mana lain. Apa anak? Kok jadi lama ini? Saya kau nengi meja. Pola kan salah guru Jajak. Jajak orang-orang jajak. Arahin ke situ ya. Kape wes orang. Kelompok 2 maju, nanti kelompok 3 yang memberi pertanyaan ke kelompok 2. Jadi seterusnya gitu, dipahami? Nanti kalau yang maju kelompok 1, kelompok 2 yang beri pertanyaan. Tapi kalau yang maju kelompok 6, kelompok 1 yang beri pertanyaan ke kelompok 6. Ya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan struktur dari bagian Kenalkan nama saya Arya Maya dari Yaksasima. Perkenalkan nama saya Raya Jepalani dari Di sini saya akan menjelaskan struktur dari bakteri virus bakteriopek. Jadi di sini itu kapsid. Di dalam kapsid itu ada asam nukleat atau DNA. Nah, ini serabut ekor, ini serabut ekor, ini lempeng dasar, dan di bawah lempeng dasar itu ada. Ada kelompok virus itu. Ayo kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Kelompok 3 siapa kelompok 3? Virus bakteriofag. Ya gue mau nulisnya. Kok kita kelompok 4 pertanyaannya? Jadi apa mulai di bagian luar, bagian bintik-bintik ini? Kelompok 3. Fungsinya juga sebutin ya. Fungsi ini. Apa pertanyaannya? Siapa yang baca ini? Di bagian luar. Terdapat Nah, saya mau tambahin bakteriofag itu virus yang pertama. Jadi dia tetap bukan karena virus sendiri bersifat apa tadi yang pertama jenisnya bersifat Hidung. kuda. Cak gemes ya. Lihat suapin. ini bagian apa? Yang berfungsi pada Nama bagian gercep ini gercep. Lalu apa? Apa? Oh, saya kira si aku. Nah, apa mau? Lalu di bagian mana? Gak apa dadah. bagiannya serabut ekor.
Lipit and Scarlet. Oh bukan, Tribabi. Satu jadi kelompok dua itu Tribabi. bukan pertanyaan kelompok dua. Kayaknya habis deh pakai tariku. Enggak. Lipit, ayo lipit. Mir. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta sekali Saya Muhammad Emir, SMA 5. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang struktur virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arinta, jadi pada kesempatan kali ini saya mau observasi, terutama pasca observasi panjenengan yang telah mengajar di kelas. Kemarin kita sudah ada pra-observasi, kemudian observasi saya di kelas. Nah, sekarang kita pasca observasi. Nah, langsung saja Bu Arinta, di dalam observasi kemarin itu saya mendapat beberapa kesan. Nah, salah satunya yang ingin saya tanyakan pada diri Bu Arinta. Pertama, bagaimana kesan atau perasaan Bu Arinta saat menyajikan materi di kelas 10.1 itu? Untuk saya dan kesannya itu siswanya cukup senang karena mungkin gurunya juga baru dari saya, terus mereka juga inisiatif ikut membuka modul yang saya bagikan juga karena saya menggunakan modul berbasis web. Kalau perasaan Bu Arinta sendiri gimana? Karena siswanya juga ikut berpartisipasi menjawab soal-soal yang saya berikan. Gitu ya. Ya terus kemudian di dalam observasi yang kemarin saya lihat itu kan di pembelajaran panjenengan menggunakan model PJBL. Apakah proses pembelajaran penggunaan model PJBL itu sudah sesuai dengan yang Bu Arinta rencanakan? Sudah sesuai Pak, karena siswanya juga ikut membuat bentuk-bentuk virus, mereka suka membuatnya, terus ditambah membuat dari plastisin juga, jadi mereka juga bisa bermain dari bentuk-bentuk virus, jadi belajar dan bermain. Ya, oke. Terus coba Bu Arinta ceritakan hal-hal yang memuaskan ya, yang membuat Bu Arinta ini puas dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Setiap kelompok berhasil membuat bentuk virusnya, terutama dapat menjelaskan juga bagian-bagian virus serta nama-nama virusnya. Jadi satu kelompok itu ikut berpartisipasi dalam kelompoknya sendiri. Begitu ya. Terus kalau ketercapaian kompetensi, kemarin kan ngomongnya virus itu Bu Arinta akan ada dua pertemuan. Nah, pertemuan yang kemarin saya observasi itu ketercapaian kompetensinya bagaimana? Sudah tercapai Pak, karena dari siswanya sendiri juga dapat mengetahui pengertian ataupun ciri-ciri dari virus. Kemudian saya juga mengajarkan siklus virus dan reproduksi virusnya juga saya mengajarkan. Berarti itu sudah tersampaikan dan anak sudah itu ya. Nah, terus kira-kira ini apa kesulitan siswa dalam pembelajaran di kelas yang Bu Arinta lakukan? Mungkin kesulitannya karena setiap anak itu ada yang tidak mempunyai kuota. Kan saya membuat modul berbasis web itu kumpulan dari materi virus. Jadi beberapa anak ada yang sama temannya. Ya. Terus kalau yang kesulitan Bu Arinta sendiri? Mungkin mengatur beberapa siswa yang sulit diatur, disuruh duduk tetap di tempatnya gitu, cukup sulit. Saya paham, kelas 10.1 itu begitu. Terus kalau tadi ada kesulitan siswa dalam hal kuota, ya. Terus kira-kira alternatif apa yang Bu Arinta akan lakukan di pertemuan selanjutnya mengatasi kesulitan siswa tadi? Saya bisa memakai PowerPoint Pak, kan di sekolah sudah ada fasilitas LCD, saya bisa gunakan. Terus mungkin saya bisa membuat
PPT. Jadi lebih simpelnya lagi. Jadi siswa bisa lihat di papan tulisan. Oke. Terus kalau tadi ya permasalahannya kuota, terus ada lagi sulit mengatur siswa yang yang unik lah kita bilang ya. Nah, selain itu identifikasi apa yang Bu Arinta temukan dari kegiatan pembelajaran Bu Arinta selain itu tadi? Mungkin beberapa siswa itu belum bisa mencapai tujuan pembelajaran saya, Pak. Jadi kan pemahaman siswa-siswa itu berbeda-beda. Mungkin kalau siswa A itu sudah paham, siswa B-nya belum paham. Itu yang kesulitan lainnya. Nah, kemudian ini yang terakhir ini, apa kira-kira saran sarannya Bu Arinta ini terhadap pertemuan selanjutnya melihat dari kelemahan-kelemahan tadi? Setiap siswa saya suruh untuk membuat rangkuman, Pak, dari materi sebelumnya. Jadi dia bisa baca atau bisa buka-buka kembali. Jadi kalau nggak harus di LKS, bisa di bukunya langsung. Ya. Terus kalau RPP, menurut Bu Arinta, RPP atau model pembelajaran itu tentang materi virus ya, itu apakah sudah sesuai atau belum? Kalau menurut saya sudah sesuai, Pak, karena materi virus itu digunakan dengan model pembelajaran PJBL ataupun PBL itu sudah sesuai. Jadi ya siswa bisa membuat proyek ataupun memecahkan masalah. Oke. Jadi seperti itu. Saya mengobservasi Bu Arinta. Jadi sepertinya sih setelah saya melihat administrasi Bu Arinta itu lengkap administrasinya, model pembelajaran juga runtut, bahkan sampai asesmennya juga dilakukan untuk observasi. Nah, yang menurut saya ini pribadi ya, saran saya adalah pada pembelajaran itu memang terutama pembelajaran sains ya, IPA itu adalah konsep. Jadi saya mohon Bu Arinta juga kesalahan konsep itu diminimalkan. Karena apalagi berbicara virus itu konsep virus itu masih absurd bagi anak-anak karena nggak bisa kita lihat. Jadi itu saran saya. Terus pertemuan selanjutnya mungkin bisa diperbaiki untuk lebih matang dalam model, terutama model pembelajaran yang Ibu akan sampaikan juga medianya. Jadi seperti itu dari saya, Bu Arinta. Terima kasih. Tidak ada lagi saya sedankan. Terima kasih sekali lagi. Bu Arinta boleh kembali ke kelas. Terima kasih.